Sebelum membahas lebih dalam mengenai tradisi upa-upa, saya ingin mengenalkan kepada sobat mengenai topik pembahasan pada hari ini. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah tradisi upa-upa. Kedua, fungsi tradisi upa-upa. Ketiga, waktu tradisi upa-upa. Keempat, orang-orang dalam tradisi upa-upa. Kelima, perlengkapan tradisi upa-upa. Keenam, tahapan tradisi upa-upa. Dan yang terakhir, atau ketujuh, makna tradisi upa-upa. Halo Sobat Bipa, sebuah tradisi tidak lepas dari sejarahnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah tradisi upa-upa. Upa-upa adalah acara adat dari masyarakat Batak Toba. Keluarga dan tetua adat berkumpul bersama. Mereka memberi doa, nasihat, dan makanan tradisional. Masyarakat Batak percaya bahwa upa-upa memberi semangat dan kebaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi tradisi upa-upa. Fungsi tradisi upa-upa bagi masyarakat Batak Toba yang pertama, membuat hubungan keluarga dan masyarakat menjadi lebih dekat. Kedua, menjaga kebersamaan keluarga. Ketiga, mengenalkan budaya adat kepada anak-anak. Keempat, menjaga budaya Batak Toba. Dan kelima, memberi doa dan semangat kepada seseorang. Sobat Bipa, setelah tadi kita mengetahui sejarah dan fungsi tradisi upa-upa, selanjutnya saya akan membahas waktu dan orang-orang dalam tradisi upa-upa. Tradisi upa-upa dilakukan dalam situasi senang dan situasi sedih. Situasi senang misalnya pernikahan, kelahiran anak, dan keberhasilan. Lalu dalam situasi sedih, misalnya sakit, kematian, dan bencana. Tradisi ini dilakukan sesuai acara adat dan kebutuhan keluarga. Tradisi upa-upa melibatkan beberapa orang. Pertama, tetua adat. Tetua adat adalah orang yang mengetahui adat Batak Toba. Mereka memberi doa dan nasihat saat acara berlangsung. Kedua, tetua adat. Ketua adat memimpin acara upa-upa. Ketua adat mengatur acara agar berjalan dengan baik. Ketiga, tokoh adat. Tokoh adat adalah orang yang dihormati masyarakat. Mereka membantu menjaga tradisi adat. Keempat, orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga menyiapkan makanan dan kebutuhan acara. Mereka juga memberi doa dan semangat. Kelima, orang yang diupa-upa. Orang yang diupa-upa adalah orang yang menerima doa dan berkat. Biasanya mereka sedang mengalami acara penting dalam hidupnya. Yang keenam, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar datang untuk membantu acara. Mereka datang bersama dan menjaga tradisi adat. Sobat Bipa, sebelumnya kita sudah membahas mengenai orang-orang dalam tradisi upa-upa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlengkapan tradisi upa-upa. Dalam melaksanakan tradisi upa-upa, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, seperti kain ulos dan sajian umum. Sajian umum bisa berupa deke atau bisa disebut ikan mas kuah kuning atau ikan mas arsik. Kedua, saksang atau babi kecap dan beras. Untuk saksang bisa diganti dengan ayam, kerbau, sapi, dan lainnya. Disesuaikan dengan makanan ajaran agama masing-masing. Sobat, sebelumnya kita sudah membahas mengenai perlengkapan dari tradisi upa-upa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan dari tradisi upa-upa. Apa saja tahapan tradisi upa-upa? Tahapan dari tradisi upa-upa terdiri dari 3
tahapan utama. Yang pertama, persiapan ritual, kedua, pelaksanaan ritual, dan ketiga atau yang terakhir yaitu penutupan dan syukuran. Pada tahap persiapan ritual, keluarga dan masyarakat menyiapkan makanan dan perlengkapan adat. Mereka menyiapkan dekes, saksang, nasi putih, dan beras. Mereka juga menyiapkan ulos. Lalu, pada tahapan pelaksanaan ritual, acara dimulai oleh tokoh adat. Tokoh adat memberi doa dan menjelaskan tujuan dari acara. Setelah itu, perlengkapan adat diletakkan di tengah ruangan. Tokoh adat memberi doa dan harapan kepada penerima upa-upa. Makanan adat, ulos, dan beras diberikan kepada penerima upa-upa. Setelah itu, semua orang berdoa bersama. Pada tahapan terakhir, yaitu penutupan dan syukuran, acara ditutup dengan ucapan syukur, lalu makanan dibagikan kepada peserta acara. Sobat BIPA, sebelumnya sudah membahas mengenai tahapan tradisi upa-upa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai makna dari tradisi upa-upa. Tradisi upa-upa mempunyai makna penting bagi masyarakat Batak Toba. Menurut pengabaian, masyarakat Batak percaya bahwa manusia harus hidup dengan baik. Mereka juga percaya pada hubungan dengan leluhur. Karena itu, tradisi upa-upa dilakukan untuk memberi doa dan kebaikan. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Sedangkan menurut Tampu Bolon, tradisi upa-upa menunjukkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Tradisi ini juga menunjukkan rasa hormat kepada adat dan budaya Batak Toba. Selain itu, masyarakat Batak bekerja sama saat acara adat berlangsung. Hal ini menunjukkan kebersamaan dalam masyarakat Batak Toba. Sobat BIPA, kita sudah belajar tentang tradisi upa-upa. Mari kita belajar kosakata baru yang ada dalam video sebelumnya. Adat artinya kebiasaan masyarakat. Upa-upa artinya didoakan. Batak artinya suku dari Sumatera Utara. Toba artinya nama wilayah atau danau di Sumatera Utara. Tetua adat, orang tua yang paham adat. Ketua adat artinya pemimpin adat. Tokoh adat artinya orang yang dihormati dalam adat. Umumnya memiliki pengalaman, jabatan, atau kekuasaan. Tradisional artinya kebiasaan lama. Tradisi artinya kebiasaan yang diteruskan oleh generasi berikutnya. Kain ulos artinya kain khas Batak. Deke artinya ikan mas kuning khas Batak. Saksang artinya babi kecap khas Batak. Ritual artinya kegiatan adat. Beras artinya hasil dari padi atau bahan untuk membuat nasi. Nasi putih artinya beras yang dimasak. Syukuran artinya acara rasa terima kasih. Leluhur artinya nenek moyang. Sobat BIPA, pembelajaran hari ini mengenai tradisi upa-upa telah selesai. Saya berharap kalian memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!